Halo semua, kembali lagi dengan saya di Short Course Food Analysis sesi ke-6. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pengujian sifat fisik dari suatu produk pangan, yang mana kita akan fokus mengenai teknik mikrostruktur. Nah, teknik mikrostruktur itu apa sih? Ini merupakan teknik yang bisa kita lakukan apabila kita ingin melihat struktur dari suatu bahan pangan dengan skala yang sangat kecil, gitu ya. Kita bisa menggunakan mikroskop elektron yang memiliki perbesaran hingga 1.000.000 kali, gitu ya, 1.000.000 kali. Nah, sehingga pada sesi kali ini kita akan membahas karakteristik tentang mikroskop elektron itu seperti apa. Nah, kemudian ada dua jenis mikroskop elektron yang umum dilakukan dalam pengujian produk pangan. Yang pertama adalah SEM atau Scanning Electron Microscopy, dan yang kedua adalah TEM atau Transmission Electron Microscopy. Bedanya apa? Mari kita lihat setelah ini. Nah, apa sih yang membedakan mikroskop elektron dengan mikroskop yang lainnya? Sesuai dengan namanya, mikroskop elektron pasti menggunakan elektron sebagai imaging agent atau sumber untuk menghasilkan gambar, seperti itu. Dan teknik ini bisa memisahkan masing-masing atom. Dan menggunakan teknik ini bisa dilakukan perbesaran antara 20 hingga 1.000.000 kali. Adapun hasil yang dikeluarkan dari kedua mikroskop ini itu tidak kontras ya. Jadi warnanya itu antara hitam, putih, abu-abu ya. Jadi tidak kontras seperti pada mikroskop cahaya. Nah, yang menarik, pada mikroskop elektron diperlukan kondisi yang sangat vakum. Kenapa? Karena apabila kondisinya tidak vakum, maka elektronnya itu susah untuk diarahkan ya. Jadi tidak bisa untuk diarahkan supaya fokus mengenai spesimen atau sampel kita, seperti itu. Nah, kita masuk ke jenis mikroskop elektron yang pertama, yaitu SEM ya, Scanning Electron Microscope. Ya. Pada mikroskop SEM ya, ada elektron gun yang digunakan untuk menembakkan elektron yang akan diarahkan kepada sampel. Nah, pada SEM ini, elektron akan ditumbukkan kepada permukaan sampel. Dan kemudian elektron itu akan dihamburkan. Nah, hamburan elektron dari permukaan sampel ini itulah yang akan dibaca alat dan ditransformasikan menjadi gambar ya. Sehingga output dari SEM ini adalah gambar 3 dimensi. Kemudian yang kedua adalah TEM, Transmission Electron Microscope. Apabila dibandingkan dengan SEM, pembesaran dari TEM ini adalah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan SEM. Nah, apa yang membedakan? TEM ini bila diibaratkan dia seperti proyektor ya. Karena elektron yang dikeluarkan dari elektron gun itu akan ditembakkan menembus spesimen ya. Jadi kalau tadi pada SEM elektron itu hanya tidak menembus ya, tetapi dihamburkan oleh permukaannya. Tapi kalau pada TEM elektron ini akan menembus spesimen ya. Sampel untuk TEM ini harus tipis supaya bisa ditembus. Kemudian ada beberapa yang sifatnya itu seperti proyektor gitu ya, sehingga akan menampilkan gambar yang lebih besar seperti itu. Sehingga hasil gambar atau output dari TEM ini adalah gambar 2 dimensi dan warnanya sama hitam putih. Baik, sekian penjelasan singkat mengenai mikroskop elektron dan perbedaan antara SEM dan TEM. Sekarang kita cek dulu ya pemahaman kamu. Nah, yang pertama, teknik mana yang menghasilkan resolusi paling tinggi? Apakah SEM atau TEM? Jawabannya adalah TEM. Nah, yang kedua, pada SEM dia memanfaatkan titik-titik untuk melakukan scanning terhadap permukaan dari sampel kita. Yang pertama adalah UV light, yang kedua adalah gelombang elektromagnetik atau
elektron beam? Mana yang digunakan SEM untuk membentuk gambar? Jawabannya adalah elektron beam. Benar semua ya. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai analisis mikrostruktur menggunakan SEM dan TEM. Semoga bisa dapat dipahami ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dan belajar terus di rumah ya.